Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Ahmed Stefan, mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Turki. Nah, guys, di episode kali ini aku pengen nunjukin sesuatu ke kalian nih. Kalian tahu gak, di Turki juga ada permainan wayang kulit yang katanya ini tuh berasal dari Indonesia. Nah, bener gak sih permainan wayang kulit Turki ini berasal dari Indonesia? Yuk kita sama-sama cari tahu di episode kali ini. Dan setelah itu aku pengen bawa kalian ke tempat-tempat lain yang gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya guys. Oke guys, jadi destinasi pertama kita di episode kali ini, aku pengen ngebawa kalian ke Museum Wayang Kulit Turki. Nah, permainan wayang kulit Turki ini terkenal dengan sebutan Karagos dan Hacivat, atau pendeknya Karagos ya. Nah, aku pengen ngasih lihat ke kalian nih, kayak gimana permainannya, karakter-karakternya tuh mirip gak sih kayak wayang kulit di Indonesia? Dan juga emang bener asal-usul permainan ini dari Indonesia? Yuk, kita lihat sama-sama guys. Oke guys, sekarang aku udah masuk ke dalam museumnya dan aku pengen ngasih lihat ke kalian permainan Karagos ini ya guys. Sekalian juga aku nanti ceritain tentang permainan Karagos ini ya guys. Let's go! Arkadaşlar benim sesimi duymuyor galiba. Hep birlikte çağıralım mı? Şöyle yapalım. Ben 3'e kadar sayayım. Ondan sonra Karagöz'de çağıralım hadi. 1, 2, 3. Nah, gimana menurut kalian guys pertunjukannya? Seru gak sih? Kalau menurutku lumayan menarik ya. Apalagi buat anak-anak gitu. Tadi aku dengar beberapa percakapannya itu emang lucu-lucu sih maknanya. Mungkin buat yang paham pasti bakalan ngakak banget sih ngedengarnya. Oke guys, sedikit penjelasan tentang permainan Karagos ini. Karagos ini adalah permainan wayang kulit yang udah ada sejak abad ke-15 dan dimainkan dengan pantulan bayangan dan juga alat musik khusus kayak gini ya guys. Nah guys, selain di Turki dan di Indonesia, ternyata ada permainan boneka yang mirip-mirip kayak wayang kulit guys. Ini misalnya guys, di Italia, permainan bonekanya mereka pakai model boneka kayak begini. Ini serem banget sih, kayak malaikat pencabut nyawa gitu ya kelihatannya. Terus juga di Ceko, mereka kelihatannya kayak pakai baju adat mereka gitu. Terus juga ada di Polandia, ada di Azerbaijan, Uzbekistan, di Rusia juga ada kayak gini guys. Dan juga ini guys, Indonesia. Tapi kalau misalnya boneka-boneka yang dipakai itu tampilannya serem-serem, kira-kira itu dipakai buat menceritakan apa ya? Dan anak-anak tuh mau nggak sih nonton kayak begitu? Karena kan imajinasi anak-anak itu kan liar banget ya. Ngelihat sesuatu yang menakutkan aja mereka langsung kebayang berhari-hari gitu loh. Apalagi ngeliatin penampilan boneka kayak begini yang serem-serem guys. Oke guys, tadi orang-orang yang ngeliat itu salah satunya mereka tertarik dengan ngeliat boneka wayang punya Indonesia ini ya guys. Katanya bagus dan unik gitu. Tapi emang iya sih. Soalnya dibandingkan dari boneka-boneka lain yang ada di sini, punya Indonesia ini yang paling bervariasi gitu loh, bentuk dan warnanya guys.
Kalau di Istanbul ada Blue Mosque atau Sultan Ahmed Jami, Masjid Sultan Ahmed. Nah, kalau di Bursa ada Green Mosque guys, alias Yeşil Jami ya, atau Masjid Hijau. Yeşil dalam bahasa Turki itu hijau, Jami itu dalam bahasa Turki artinya masjid. Nah, kenapa dibilang masjid hijau? Karena masjid ini menggunakan keramik-keramik yang berwarna hijau guys. Aku mau ngajak kalian masuk ke dalam masjidnya dan ngeliat indahnya interior masjid ini guys. Let's go. Oke guys, ini aku udah masuk ke dalam masjidnya. Wow, di sini emang masjidnya tuh beda banget ya dari masjid-masjid lain. Beda juga dari Masjid Ulu Jami yang kita kunjungin di episode lalu guys. Nah, cuma ini ada persamaannya sama Masjid Ulu Jami guys. Kalau misalnya kita lihat guys, ini di tengah-tengah masjidnya, setelah pintu masuk, ini ada air mancur. Nah, usut punya usut, ternyata air mancur ini itu nggak sembarang dibangun buat estetika masjid doang guys. Nggak asal dibangun untuk keindahan masjid doang guys. Ternyata dulu air mancur ini digunakan untuk meminimalisir suara-suara yang datang dari luar ke dalam masjid. Itu diminimalisir dari suara gemercik air mancur ini guys. Nah, jadi dulu orang-orang Turki itu mereka ingin memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, urusan dunia itu urusan-urusan yang di luar masjid ya, kayak obrolan-obrolan di luar masjid, suara-suara dari luar masjid yang kedengeran sampai ke dalam masjid. Nah, itu mereka gak mau denger tuh ketika mereka lagi ibadah. Nah, pokoknya kalau ibadah ya mikirnya ibadah gitu ya, mikirnya cuma ke Allah gitu. Efeknya ketika mereka beribadah tuh mereka cuma ngedengerin suara gemercik air di sini ya, suara ketenangan air kayak gitu. Nah guys, selain itu masjid ini juga ternyata dulunya bukan cuma dipakai untuk beribadah. Nih, aku pengen bawa kalian ke beberapa bagian yang ada di masjid ini guys. Yang pertama, setelah ini pintu masuknya. Setelah pintu masuk, di atas ini tuh ada ruangan khusus guys. Cuma kita nggak bisa akses ke atas sana karena emang udah ditutup. Nah, ruangan khusus itu untuk tempat sholatnya sultan. Terus kalau misalnya kita jalan sedikit, kita bakalan ngelihat di sini ada bagian terpisah, satu, dan di belakang ini guys, dua. Nah, jadi dua ya. Nah, ternyata guys, fungsinya ini dulu adalah untuk para hakim ya, ketika mereka ingin mengadili orang-orang gitu. Misalnya kayak ada orang yang lagi bermasalah nih, terus mereka minta sebuah penengahan gitu ya. Nah, tempatnya itu di sana guys, sama di sini. Jadi ibaratnya kayak tempat pengadilan. Kalau sekarang kan ada kantornya tersendiri ya, kantor pengadilan. Nah, kalau dulu tempatnya di masjid kayak gini guys. Nah, terus kalau misalnya kita sedikit melangkah lagi, di sini ada ruangan khusus guys. Nih, sama dua juga ya, kiri kanan. Nah, kita masuk. Aku pengen kasih lihat ke kalian. Nah, ini ruangannya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau sekarang ini dipakai buat tempat sholat. Kalau dulu di sini itu buat orang-orang yang nggak punya rumah atau orang-orang musafir, orang-orang yang datang dari tempat jauh dan nggak punya tempat tinggal, itu mereka bisa tidur di tempat ini guys, di dalam masjid ini. Jadi masjid ini dibangun tahun 1419 Masehi oleh Sultan Mehmed I ya. Beliau ini kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih guys. Dan ini katanya jadi salah satu masjid tercantik yang ada di Bursa. Gimana menurut kalian guys setelah ngelihat tadi interiornya yang dihiasi dengan keramik warna-warni? Nah, jadi sebenarnya dulu masjid ini itu dibangun sebenarnya bukan untuk masjid ya, tapi untuk semacam kayak kantor pemerintahan bermodel seperti istana gitu ya, bermodel semi istana kayak gitu. Dan di bagian depannya itu mereka bisa sholat kayak gitu. Makanya di bagian depannya itu ada sedikit tempat yang lebih tinggi ya dari bagian belakangnya guys. Tapi akhirnya bangunan ini berubah jadi masjid 100%. Oke guys, itu dia ya tentang Yeşil Jami atau Green Mosque atau Masjid Hijau. Nah, tepat di depan Yeşil Jami ini ada yang namanya Yeşil Turbe. Artinya itu makam hijau atau kuburan hijau. Nah guys, makam ini adalah makam dari Sultan Mehmed I, pendiri Masjid Hijau ini ya, sekaligus kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, aku pengen ngasih lihat ke kalian nih guys, makamnya seperti apa, karena sedikit unik dan berbeda ya dari makam-makam sultan yang lain.
Nah sekarang aku pengen ceritain sedikit tentang Sultan Mehmed I ini guys. Beliau ini adalah Sultan kelima dari dinasti Utsmani. Bapaknya adalah Sultan Bayazid I yang di akhir hayatnya itu beliau ditawan oleh Timur Leng yang waktu itu menyerang dinasti Utsmani ya, dan mencabik-cabik kekuasaan dan mencabik-cabik wilayah Daulah Utsmaniyah waktu itu. Nah, setelah Sultan Bayazid I wafat, banyak dari anak-anaknya yang memperebutkan kekuasaan tahta yang kosong ini guys. Mereka saling berperang satu sama lain, dan hasilnya yang paling bungsu yang menang, yaitu Sultan Mehmed I. Nah, Sultan Mehmed I ini juga dikenal sebagai pendiri dinasti Utsmani yang kedua, karena beliau berhasil memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat penyerangan Timur Leng waktu itu ke dinasti Utsmaniyah. Nah, Sultan Mehmed I ini juga sangat dicintai oleh rakyatnya ya. Saking dia dicintainya, dia mendapatkan gelar kehormatan yaitu Jalabi atau bahasa Turkinya Çelebi. Nah, gelar ini tuh bermakna keberanian atau kesatria. Cuma sayangnya kekuasaan beliau ini hanya 8 tahun ya. Ini bisa dibilang pendek kayak gitu. Beliau wafat pada umur 43 tahun dan sebelum wafat beliau berwasiat agar anaknya yang bernama Murad melanjutkan kepemimpinannya setelah ia nanti. Kalau ziarah ke tempat kayak begini tuh kita jadi ingat gitu ya, perjuangan tokoh-tokoh Islam yang dulu-dulu, seberapa kuat mereka, seberapa mereka punya kerja keras gitu ya untuk bisa memperjuangkan daulah Islamiyah gitu guys. Jadi kalau di dalam makamnya Sultan, biasanya di sampingnya itu ada kuburan-kuburan kecil yang bisa kita lihat di sini guys. Ini tuh adalah anak-anak dari sultannya ya. Misalnya ada putrinya, putranya yang dia tuh nggak jadi sultan. Nah, dia dikuburnya di ruangan yang sama bapaknya itu guys. Oke guys, kita udah masuk ke Yeşil Turbe sama ke Yeşil Jami tadi. Nah, ternyata di samping Yeşil Turbe ini ada tempat buat beli oleh-oleh ya. Dan menariknya, biasanya kalau misalnya tempat oleh-oleh itu nggak ada tulisan Indonesianya ya kalau di Turki. Cuma di sini tuh ada tulisan Indonesianya guys. Namanya Rumah Sutra. Nah, ini dia guys tempatnya. Aku pengen masuk dan kita lihat ya tempatnya ada apa aja di dalam ini, dan kayaknya ini dari luar menarik guys. Let's go, kita lihat bareng-bareng ya guys. Oke guys, jadi waktu aku masuk aku dicobain minuman teh ini. Ini namanya oralet ya kalau di bahasa Turki. Ini rasa apel ya. Emang kalau misalnya orang Turki itu suka banget sih minuman-minuman hangat kayak gini. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip kayak minuman-minuman perisa buah gitu sih di Indonesia. Yuk, kita minum dulu guys. Sambil duduk ya guys. Oke, kita cobain, bismillah. Wah, ini enak banget sih. Rasanya apel banget. Asem-asem manis gitu loh. Tapi buat orang-orang yang nggak bisa minum asam kayaknya bakalan kurang cocok sih. Karena ini ada rasa-rasa asamnya, tapi ini manis juga loh. Ini enak banget. Oke guys, jadi dulu ternyata di sini itu tokonya itu bukan toko ya guys. Halo. Welcome here in Bursa. Aduh. Oke guys, jadi dulu tuh di sini bukan toko ya guys, tapi ini tuh tempat pemandian Turki atau Turkish bath atau hammam guys. The place used to be a Turkish bath before. It used to be for the Sultan Muhammad Çelebi. Sultan Muhammad. Sultan Muhammad Çelebi. The place it has almost 542 years old. There used to be opening under this floor here, okay, for fire and wood. All the smoke go out from this one, and also like there's those opening over here is for natural light from before. This room has one, and this one, and this one. Okay, the doors are small as you see, to keep the room hot and steamy. Okay, every room like the smallest one like for sauna, for hot, to be like super hot, like this one for example. Each room like for privacy maybe. Someone are like for public, maybe like this one is for someone private. Others like also private. Okay. Okay, so you finish from the bath and you go outside.
And like as the hospitality of Turkish people, you get your tea, sit down for a second, and then you can leave. The place that I drank tea before. Exactly. Okay. Like, as you see, as you came inside, we gave you some tea. Like it's our part of our hospitality. Wow. It's so Welcome in our interesting. shop. Welcome in Turkey, everyone. Thank you so much. Enjoy it. Oke guys, jadi ternyata di toko ini juga ada orang Indonesia yang kerja di sini guys. Halo. Halo, Namanya siapa bro? nama saya Regan guys. Regan ya? Regan, iya. Kok bisa kerja di toko ini? Eh, Coba-coba doang atau kerja sampingan atau karena kekurangan duit atau emang pengen nambah-nambah aja buat jajan? sampingan sih karena nambah uang jajan juga. Nambah uang jajan ya? Mandiri ya di sini ya, bukan beasiswa ya? Mandiri saya. Mandiri ya? Bareng teman-teman. Di sini kerjanya berapa lama bro? Maksudnya sehari tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya kerja dari pagi jam 9 itu sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Banyak yang datang ke sini ya? Wah, banyak banget orang Indonesia, orang dari bermacam negara. Oh iya. Biasanya kalau orang Indonesia beli apa aja ke sini? Biasanya mereka beli untuk oleh-oleh keluarga kayak sejadah, saffron, perhiasan, pernak-pernik lah. Perak-perik perhiasan gitu ya? Iya. Wah. Seru nggak sih kerja di tempat kayak gini atau malah terasa tertekan gitu? Kalau saya sih anggapnya sebagai hobi aja. Hobi sampingan. aja ya, sampingan aja ya. Iya. Mungkin Mungkin ngasah ilmu sosial juga, cara Iya. bicara sama orang. cuma ini kayaknya lebih ke internasional ya. Iya, Jadi lebih. bahasa Inggris gitu yang pakai. Ya dari Inggris, Spanyol, Arab. Wow. Ya udah oke, semangat bro. Ya. Terima kasih guys. Oke guys, ini abangnya pengen ngasih lihat aku batu sultan ya, atau bahasa lainnya tuh zaltanit, batu zaltanit guys. Nah ini batunya nih. We will take this one now, the one coloring in yellow here, and we will go outside as a daylight, because daylight will change the color of the stone. Okay, let's go to see. Katanya batunya bisa berubah di bawah sinar matahari guys. Here as the daylight, look, the color change already to purple. Wow. Yes. Again, it's changed for 7 different colors. Depends on the reflection of the light. Okay, at the forest or seaside, sunlight, moonlight, like this, it will be changed for 7 different colors. Just like this. Yeah. Wow. If it's underwater, will change. Underwater again will change. Will change. For sure, everywhere. Jadi di dalam tadi ini batunya warnanya kuning ya, kalian udah lihat. Terus di luar ini batunya berubah jadi warna ungu pink gitu ya. Wah menarik banget sih. How is the price for this? The price is by grams, by weight. By grams. Yes, by grams, for sure. Dijualnya per gram ya. But more or less 500 lira, 600 lira. It's like this, It's not so costly. And same time, this stone very famous here is like a Turkish diamond. We call it like Turkish diamond. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, ini tuh sekitar 500 liraan alias 450.000 ya guys. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama harga-harga yang dijual di toko-toko online itu jauh banget ya harganya ya. Jadi emang recommendednya beli di Turki langsung sih. Cuma kan beberapa orang-orang ada yang nggak bisa datang ke Turki dan pengen memiliki cincin ini ya. Jadi ya jalan opsi lainnya paling beli di toko online gitu ya. Wah menarik banget sih. Jadi buat kalian yang suka cincin batu-batuan kayak begini, aku saranin kalian juga harus punya batu sultanit ini ya. Apalagi ini batu khasnya Turki guys. Ini batu sultan gitu kalau misalnya artiin ke bahasa Indonesia. Oke guys, jadi ceritanya aku tadi lagi lewat nih ya. Terus tiba-tiba aku ngeliat makanan yang unik banget gitu. Yang ini tuh mirip kayak satu makanan namanya sutlach. Aku kan suka banget sama sutlach ya. Terus aku masuk ke dalam gitu. Aku tanyain ke orangnya, "Bang, ini tuh sutlach ya?" Kata dia, "Bukan, ini bukan sutlach. Ini namanya sut helvase." Nah, aku baru denger nih sut helvase. Helva, tapi ini tuh susu guys. Mungkin mirip-mirip kayak puding susu gitu ya. Tapi aku nggak tahu gimana rasanya. Nah terus tadi waktu aku nanya-nanya gitu kan, aku bilang aku di sini pelajar gitu. Aku juga sembari buat vlog, buat program TV gitu. Akhirnya sama si abang-abangnya disuruh makan sini, ayo makan di sini, nggak usah bayar, gratis. Dan akhirnya si abangnya nih dia ngasih aku makanan sut helva gratis ini guys. Wah, Masya Allah banget, baik banget ya abangnya ya. Kita cobain yuk guys.
Oke guys, jadi ini dia Sud Helvasenya. Ini kalau misalnya dipegang ini hangat ya. Beda dari Sud Latch, puding susu nasi yang waktu itu aku makan di episode sebelumnya. Itu tuh disajikannya tuh dingin guys. Kalau ini hangat tuh. Dan tadi kata abangnya, kalau misalnya mereka mau buat ini, itu harus dipastiin pudingnya itu bisa fluffy kayak gini guys. Nah, kalau misalnya nggak fluffy katanya gagal ya guys. Unik juga gitu. Ini tuh mereka masukin ke dalam oven gitu. Jadi di atasnya kita bisa lihat ini ada bekas gosongnya gitu ya. Tapi apakah kayak Sud Latch dengan gosongannya ini rasa makanannya itu jadi lebih enak? Kita coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini enak banget sih. Puding susu. Rasanya puding susu banget sih. Cuma kalau misalnya kita makanan yang gosongnya ini. Buyurun. Oh, tasyakkur ederim. Afiyet olsun. Tasyakkur ederim. Dikasih teh lagi guys. Gratis. Mantap banget. Oke, kita lanjut ya guys. Cuma kalau misalnya kita makan yang atasnya gosongan ini, itu rasanya kayak ada gula yang dibakar gitu loh guys, dimasukin ke dalam oven gitu ya. Dan lagi ini guys. Fluffy banget ya. Bismillah. Wah, ini terbaik sih. Ini ya guys, justru waktu dibuka gosongan di bawahnya tuh ini ada kayak karamel gitu warnanya. Dan ini kalau misalnya dimakan, wah ini enak banget sih. Apa ya, puding susu. Cuma ini lebih lembut guys. Cuma jujur ini enak sih puding susunya dan worth it banget kalau misalnya kalian pecinta puding dan pengen nyobain puding khas Turki, kalian datang cobain puding ini guys, Sud Helvası dan juga Sud Latch, puding susu dan nasi. Rasa karamel kebakarnya itu loh yang enak banget sih. Ini kalau misalnya mau aku kasih skor ya, ini 9 dari 10 guys. Satunya hilang karena mungkin looknya aja ya yang kayak kurang estetik gitu. Tatlının adı süt helvası. Tatlımız Bursa'ya özgü bir tatlıdır. Bursa'da her restoranda ve lokantada günlük bulabileceğiniz ve çok çabuk hızlıca tükenen bir tatlıdır. Süt, un, şeker ve vanilyadan yapılmaktadır. En son hepsi muhallebi tarzında yapıldıktan sonra tabii kıvamı böyle biraz sallanır olması lazım. En son yapıldıktan sonra tepsiye dökülüp fırınlanır ve üstü yakılır. Tatlımız dediğim gibi sadece Bursa'da bulunur. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah razı olsun. Wah gila ya guys, gak nyangka dapat makanan gratis loh. Ya Allah, semoga babangnya rezekinya dilancarin ya, amin. Terus tokonya juga laris ya, amin. Emang kalau orang Turki tuh kayak gitu ya guys, kalau misalnya ngeliat orang asing yang penasaran sama budaya mereka, beberapa dari mereka tuh ada yang kayak suruh cobain makanan mereka secara gratis gitu. Kalau misalnya kalian datang juga nih, misalnya ke Grand Bazaar atau ke beberapa tempat di Istanbul yang ini tuh tempat beli makanan buat turis gitu, pasti kalian bakalan disuruh cobain dulu guys makanan mereka gitu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa beli. Kalau misalnya nggak suka, ya nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Karena itu udah normal ya, di sistem jualan mereka itu mereka ada tester gratis buat para turis yang datang ke tempat mereka guys. Oke guys, hari ini kita udah keliling banyak ya. Pertama kita ke Museum Karagöz, ngeliat wayang kulit Turki. Kita ke Masjid Hijau Yeşil Cami, ke kuburannya Sultan Mehmet I. Dan tadi sempet-sempetnya dikasih makanan Sud Helvası gratis sama abang-abang ya. Alhamdulillah. Dah, jangan lupa untuk selalu stay tune di program World of Muslim ini, karena di episode-episode selanjutnya aku bakalan terus nge-share ke kalian budaya Turki, sejarah Turki, makanan Turki, dan yang pastinya informasi mengenai Turki yang seru-seru dan belum kalian ketahui guys. Oke guys, see you in the next video. And as always, görüşürüz.